telah melakukan serangkaian penganiayaan terhadap seorang anak berumur 7 tahun bernama Ari Hanggara. Penganiayaan mana dilakukan dengan mempergunakan peralatan-peralatan sepotong kayu ranting dan satu batang kayu sapu ijuk. Korban disuruh lagi menghadap tembok dengan kaki dan tangan diikat plastik, ditambah lagi dengan pukulan-pukulan berupa tamparan, jotosan, dan tendangan. Korban disuruh membersihkan kamar mandi, diteruskan berdiri, jongkok, menghitung berpuluh-puluh kali, lalu dengan kaki dan tangan terikat, terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pemirsa, gimana tahun baru kalian kemarin? Masih hobi numpang bakar-bakaran di rumah tetangga? Kali ini Mimin mengajak kamu dan kamu sekalian untuk menyaksikan sebuah alur cerita film berjudul Ari Hanggara. Sebuah film yang diangkat dari kisah nyata seorang anak berusia 7 tahun bernama Ari Hanggara yang masih duduk di bangku kelas 2 di SD Yayasan Perguruan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Dia tewas akibat kekerasan yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri yang bernama Mahtino Ediwan dan ibu tirinya yang bernama Santi. Kematiannya saat itu menjadi duka nasional atas tindak kekerasan orang tua terhadap anak. Bahkan semua media memuat berita tentang Ari Hanggara selama berminggu-minggu dan selalu menjadi berita utama. Semua masyarakat dibuat geram atas perbuatan Tino dan Santi. Film ini dibintangi oleh Yan Seri Budiono sebagai Ari Hanggara, Deddy Miswar sebagai Mahtino Ediwan, dan Jus Erna sebagai Santi si ibu tiri dengan sutradara Frank Rorimpade. Langsung aja mas bro, kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan Tino dan Santi yang sedang melakukan adegan rekonstruksi bagaimana mereka menghukum Ari Hanggara sampai menyebabkan kematian. Sementara itu di luar masyarakat tampak geram dan meluapkan amarahnya dengan berteriak memaki Tino dan Santi. Himbauan dari Pak Polisi ini meminta untuk tenang, sepertinya tidak dihiraukan oleh warga yang terlihat sudah sangat emosi. Bunuh saja, jangan sampai jatuh korban lain. Waktu itu Anda berada di mana? Udah, rejam aja, nggak usah pakai tanya ini itu. Setelah menyelesaikan serangkaian adegan rekonstruksi, polisi kembali membawa kedua terdakwa itu. Sementara warga terus meneriaki mereka. Melihat situasi yang tidak kondusif, salah seorang polisi menembakkan pistolnya ke udara untuk menenangkan warga. Karena merasa terus disudutkan, Tino akhirnya buka suara. Bagaimanapun juga, sebagai ayah kandung dialah yang paling merasa kehilangan Ari Hanggara. Karena tak ada niatan sedikit pun untuk membunuh anak kandungnya itu. Saudara-saudara kenal Ari setelah Ari tidak ada kan? Saya kenal Ari sejak dia lahir sampai dia meninggal dalam pelukan saya. Kalau soal kehilangan, saya ya kandungnya yang paling merasa kehilangan. Kita pun dibawa mundur beberapa waktu ke belakang sebelum kejadian naas menimpa Ari si bocah malang itu. Ari Hanggara adalah anak kedua dari pasangan suami istri Mahtino Ediwan atau Tino dengan seorang wanita bernama Dahlia. Mereka memiliki 4 orang anak lelaki yang semuanya masih kecil-kecil. Mereka bernama Anggi, Ari, Arki, dan Andi. Karena kondisi Tino yang sedang tidak bekerja alias nganggur, mereka tinggal menumpang di rumah orang tua Dahlia di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Tak heran Dahlia sering dihina dan mendapat perlakuan tidak mengenakan dari saudara-saudaranya. Helia, kapan Tino pulang? Katanya minggu depan, Kak. Minggu lalu kamu bilang minggu depan. Sekarang minggu depan lagi. Bagaimana sih? 100 kali minggu depan kan 2 tahun. Bisanya cuma bikin. Mending kalau kasih duit. Dih, boro-boro kalau ngasih. Beli rokok aja masih minta. Hingga akhirnya kesabaran Dahlia benar-benar sudah habis. Apalagi suaminya sudah beberapa hari tidak pulang. Dahlia membawa ketiga anaknya, Anggi, Ari, dan Andi ke rumah orang tua Tino di Depok. Kemudian menitipkannya. Dahlia hanya membawa anak ketiganya yang bernama Arki. Singkat cerita akhirnya Tino dan Dahlia resmi bercerai. Kemudian Tino menjalin hubungan dengan seorang gadis bernama Santi. Setelah 6 bulan bekerja di Aceh, Tino kembali ke Jakarta. Ditemani Santi, dia menjemput ketiga anaknya yang dititipkan di rumah orang tuanya. Dari hasil kerjanya di Aceh, Tino mampu membeli sebuah mobil bekas dan mengontrak rumah di kawasan Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Menyayangi anak orang lain memang mulia, Santi, tetapi tidak gampang. Santi akan berusaha, Mama. Sebenarnya Santi cukup menyayangi ketiga anak tirinya itu. Layaknya sebuah keluarga pada umumnya, tiap pagi Tino mengantar Anggi dan Ari sekolah. Setelah itu dia mengantar Santi bekerja. Sebenarnya Santi menyayangkan keputusan Tino untuk membeli mobil.
mengingat kondisi keuangan mereka yang sedang susah. Apalagi sepulang dari Aceh, Tino masih belum juga mendapat pekerjaan. Padahal dia sudah berusaha ke sana kemari mencari lowongan pekerjaan. Bahkan seorang kawannya saja yang punya jabatan cukup mentereng di kantornya tidak bisa membantu Tino. Aduh Tin, kayak nggak ngerti aku saja. Masa aku tidak mau membantu kalau aku bisa? Malamnya Tino menjemput Santi karena khawatir pulangnya kemalaman. Tino menghubungi Anggi untuk makan duluan. Tapi karena makanan tadi siang sudah habis, Tino menyuruh anak-anaknya untuk memasak nasi dan menggoreng ikan asin. Ih bang, ikannya bang. Gila, besar amat. Mana muat dimasukkan ke sini. Tekuk ditukut cari bang Ari. Sambil menunggu nasi dan ikan asinnya matang, Andi yang belum sekolah itu tiba-tiba mencoret-coret tembok. Tahu kalau ayahnya pasti akan marah, Ari mengajak adiknya itu untuk membersihkannya. Kita bersihin yuk. Beberapa saat kemudian Tino dan Santi pun sampai. Mereka bingung melihat anak-anak duduk lemas di lantai. Loh, Loh, kok diam semua? sudah makan? Sementara Tino menertawakan masakan anak-anaknya, Santi tampak kesal sambil terus ngedumel kemudian masuk kamar. Santi menagih janji Tino yang katanya mau mencarikan pembantu untuk mengurus anak-anaknya saat mereka sedang tidak ada di rumah. Oke, besok papa akan cari pembantu. Dari zaman Napoleon belum jadi tentara, Papa sudah bilang begitu. Beberapa saat kemudian Ari menyuruh Andi untuk mengakui perbuatannya dan meminta maaf karena sudah mencoret-coret tembok. Tino memperingati anak bontotnya itu, siapapun yang melanggar aturan tetap harus dihukum. Mana tangan yang coret-coret tadi? Ampun papa, Andi salah. Malamnya saat anak-anak sudah masuk kamar, Santi kembali sibuk dengan pekerjaannya. Sementara Tino masih terus merayu wanita itu agar mau memberinya uang. Platina mobil nggak beres. Urusan mobil lagi. Belum pernah Mama dengar mobil Papa beres dalam seminggu. Melihat ayahnya yang sedang diocehin oleh ibu tirinya, Ari yang bermaksud minta tanda tangan untuk tugas sekolah, akhirnya mengurungkan niatnya. Papa dimarahin sama mama. Kenapa? Soal mobil lagi. Memeriksa hasil pelajaran anaknya di sekolah sudah menjadi kegiatan rutin yang dilakukan Tino setiap hari. Malam itu secara tidak sengaja dia menemukan tanda tangan di buku ulangan milik Ari yang seharusnya ditandatangani oleh orang tua murid. Sementara dia merasa tidak pernah menandatangani buku itu. Begitu juga dengan Santi. Akhirnya mereka pun memanggil Ari. Siapa yang tanda tangan ini? Jawab Ari, siapa? Ari pak. Kenapa? Angka Ari kan tidak jelek. Kenapa mesti takut? Mana tangan Arya memalsukan tanda tangan? Akhirnya mereka menghukum Ari dengan memukul tangannya menggunakan penggaris sebanyak 7 kali. Setelah itu Ari minta uang untuk membeli pensil karena pensil miliknya sudah terlalu pendek. Tapi permintaan Ari ditolak oleh ayahnya. Sekarang berdiri di sana. Ari ini dengar apa enggak sih? Ayo berdiri di sana. Tino malah menambah hukuman Ari dengan berdiri menghadap tembok. Kemudian dia mengancam kalau masih melanggar aturan, dia tidak segan-segan akan memberi hukuman yang lebih berat lagi. Keesokan harinya di sekolah saat teman-temannya jajan di kantin, Ari hanya bisa melihat dari kejauhan. Tiba-tiba dia dipanggil wali kelasnya yang bernama Ibu Dijah. Ari, sini. Ari mau jajan. Kenapa? Tidak boleh sama papa. Sebenarnya Tino dan Santi cukup perhatian pada anak-anaknya. Setiap akhir pekan, mereka selalu membawa Ari, Anggi, dan Andi rekreasi. Dan hebatnya lagi, mereka selalu meminta anak-anak untuk ambil suara kemana mereka akan pergi rekreasi. Hanya saja mungkin ketegasan dan kedisiplinan yang diterapkan Tino terlalu keras bagi anak-anak seusia mereka. Mau kemana? Keluar kota pak. Sip. Andi? Keluar kota pak. Oke, 2 suara memilih keluar kota. Kita keluar kota. Ayo. Malam itu seperti biasa Tino kembali memeriksa perlengkapan sekolah anak-anaknya. Dia menemukan pensil milik Anggi yang sudah tumpul. Tino memanggil anak pertamanya itu dan menegurnya. Ari yang takut ayahnya akan marah mengajak Bikarsih masuk ke kamar. Tak berapa lama giliran Ari yang dipanggil. Tino menemukan pensil dan penggaris baru di dalam tasnya. Ari menjelaskan kalau dia dikasih oleh temannya yang bernama Frankie. Parahnya lagi, Tino malah menemukan sejumlah uang di dalam tas Ari. Menurut pengakuan Ari, uang itu adalah pemberian dari ayahnya Frankie.
Tapi Tino tidak percaya. Besok papa akan menemui papanya Frankie. Tidak, Pak. Ari ambil dari tas anak SMA. Mendengar pengakuan Ari membuat Santi terkejut. Tino makin emosi dan memarahinya. Kemudian Ari minta maaf dan berjanji akan segera mengembalikan uang itu. Ari minta maaf, Pak. Ari janji tidak akan mencuri lagi. Ari akan mengembalikan uang itu, Pak. Bagus. Tapi ingat, jangan ulangi lagi. Papa tidak mau punya anak yang suka mencuri. Keesokan harinya Ari mengembalikan sisa uang yang dia ambil ke Ibu Dijah. Wanita tua itu berpesan pada Ari, pulang sekolah nanti dia titip surat untuk ayahnya. Keesokan harinya Tino datang menghadap Ibu Dijah yang juga merupakan mantan gurunya dulu saat Tino sekolah di SD tersebut. Menurut keterangan Ibu Dijah, dia sudah menanyakan ke semua murid-murid SMA. Tapi dari keterangan yang didapat, tidak ada satupun murid SMA yang merasa kehilangan uang. Jangan peringatkan Ari, Tino. Tapi nasihati. Apa ibu pernah memperingatkan Tino waktu Tino menjadi murid ibu dulu? Tidak pernah, Bu. Malamnya Tino kembali menemukan uang di tas Ari. Kali ini Ari mengaku kalau dia mencurinya di tas anak SMA yang sedang berolahraga. Sudah pasti pengakuannya membuat Santi dan Tino makin emosi. Apalagi saat ditanya alasannya kenapa Ari mencuri. Anak kecil itu menjawab kalau dia ingin dipukul ayahnya lagi. Kenapa dicuri uang ini? Ari kepingin dipukul papa lagi. Ini anak. Dalam keluarga papa tidak ada yang mencuri. Mencuri itu hina. Dua tamparan keras mendarat di pipi anak kecil itu hingga meninggalkan bekas memar di matanya. Bukan itu saja, Tino kemudian melarang Ari untuk sekolah dan menambah hukumannya. Dan yang pertama harus Ari lakukan adalah menulis. Ari tidak akan mencuri lagi. Ari tidak akan berbohong lagi. 150 kali. Saat Ari masuk sekolah kembali, dia bertemu Ibu Dijah. Melihat luka memar di matanya, wali kelas itu bertanya, Kenapa ini? Ari dipukul sama papa, Bu. Keesokan harinya Ibu Dijah kembali memanggil Tino yang mungkin sudah dianggap seperti anak sendiri. Guru itu meminta Tino untuk tidak berlaku kasar pada Ari. Jika di kemudian hari Tino kembali memukul Ari, Ibu Dijah tidak akan segan-segan meminta Ari untuk diangkat menjadi anaknya. Tapi Tino menjelaskan kalau apa yang dilakukan Ari sudah sangat keterlaluan. Jadi kalau ada kenakalan-kenakalan yang dilakukan Ari, Tino harus mempertimbangkan atau tanyakan pada diri Tino sendiri, kenapa semua itu bisa terjadi? Kenapa harus mempertahankan gengsi kalau gengsi itu akan menghancurkan anak? Suatu hari setelah bermain dengan teman-temannya, tanpa sengaja Ari melihat sebuah dompet tergeletak di pojok ruang tunggu. Dia bergegas mengambilnya. Tak berapa lama bel sekolah berbunyi. Saat murid-murid yang lain masuk kelas, Ari membawa dompet itu ke kamar mandi. Kejadian itu dilihat oleh si petugas kebersihan yang kemudian mengikutinya. Ari, Ya, Pak. sakit perut. Ya, Pak. Minta saja obat sama Bu Guru. Ternyata dompet yang dia temukan kepunyaan ayahnya Frankie. Ari segera mengembalikannya. Setelah memeriksa dan isi dompetnya ternyata masih utuh, pria tua berkumis itu memberi Ari uang sebagai tanda terima kasih. Tapi Ari menolak. Dia khawatir nanti ayahnya tahu dan pasti mengira kalau uang itu hasil mencuri. Bilang Umi kasih. Papa dan Mama tidak akan percaya, Om. Ari pernah mencuri. Malamnya seperti biasa Santi memeriksa buku pelajaran anak-anak. Dia memanggil Anggi dan menegurnya karena ada buku yang sampulnya sudah lusuh. Santi meminta Anggi untuk menggantinya. Setelah itu giliran tas kepunyaan Ari. Si Bibi terlihat khawatir kalau malam itu Ari akan kena hukuman lagi. Beruntung Santi tidak menemukan apa-apa. Tapi beberapa saat kemudian perhatiannya kembali ke tas milik Ari. Ternyata ada bagian yang belum dia periksa. Benar saja, Santi menemukan sejumlah uang yang jumlahnya cukup lumayan. Dia kemudian memanggil Ari. Apa ini? Ari mencuri lagi ya? Tidak, Ma. Kalau tidak dari mana ini? Dikasih papanya teman Ari. Tapi Santi malah menampar anak itu kemudian menjambaknya sambil terus marah-marah. Tino pun tidak tinggal diam. Dia mendekati Ari. Kemudian dia menginterogasi dengan pertanyaan yang sama. Dan Ari pun masih memberikan jawaban yang sama. Ari tidak mencuri, Pak. Kalau tidak mencuri dari mana uang itu? Ari, jawab kalau papa tanya. Papa,
Papa tidak akan percaya. Bagaimana Papa mau percaya kalau Ari sering bohong? Santi yang sudah emosi tingkat dewa kemudian menjambak Ari sambil menariknya ke kamar mandi. Dia mengguyur tubuh kecil Ari yang mulai kedinginan. Biar bersih semuanya. Setelah itu Santi menyuruh Ari untuk ganti baju dan kembali menghadap ayahnya. Terlihat Anggi, Andi dan Bikarsih ketakutan dan juga kasihan pada Ari yang selalu dimarahi oleh kedua orang tua itu. Tak berapa lama Ari keluar dari kamar kemudian menemui ayahnya lagi. Tino memeluk Ari. Pelan-pelan Tino memberi pengertian kalau dia tidak akan pernah memukul anak-anaknya jika tidak berbuat kesalahan. Tino kembali meminta Ari untuk jujur di mana dia mencuri uang itu. Tapi Ari terus menyangkal kalau dia tidak mencuri. Nah, sekarang mengaku. Ari mencuri lagi kan? Ari tidak mencuri, Pak. Ari? Kenapa Ari tidak mau mengaku? Ari senang Papa pukul, ya? Tidak puas memukul dengan tangan, dia mengambil sapu kemudian memukuli anak kandungnya itu. Pukul anak jangan kelewatan begitu dong. Sekarang berdiri di sini. Sampai Papa perintahkan berhenti. Anggi, Andi, lihat itu. Itu contoh seorang pembohong dan pencuri. Mungkin kesal melihat tindakan Tino, Santi akhirnya pergi meninggalkan ruangan itu. Disusul Anggi, Andi dan si Bibi pergi masuk ke kamar. Beberapa saat kemudian Tino menyusul Santi. Mereka membicarakan kenakalan Ari. Menurut Santi, dirinya sudah tidak tahu harus bagaimana lagi menanganinya. Akhirnya Tino mengambil keputusan untuk memasukkan Ari ke pondok pesantren di Surabaya. Terkait uang yang ditemukan di tas Ari, Tino akan meminta Anggi untuk mengembalikan pada Ibu Dijah sekaligus menyerahkan surat pemberitahuan kalau Ari berhenti sekolah. Ya, tapi jangan lupa melunasi uang sekolah Ari. Oh, sip. Sapsip. Papa kan orangnya pelupa. Tidak mungkin. Pagi itu tanggal 5 November 1984, Tino berpesan pada Ari untuk bersiap-siap. Kemungkinan esok atau lusa mereka sudah pergi ke Surabaya untuk memasukkan Ari ke pondok pesantren. Selama menunggu keberangkatan mereka ke Surabaya, Ari diminta untuk membantu Bikarsih membersihkan kamar mandi setiap hari. Ari sendiri sudah beres belum? Sudah, Kok Bibi nggak dengar kosek-kosek? Bi. Nanti kalau Papa tanya sama Bibi, Ari bersihin kamar mandi atau tidak, Bibi bilang apa? Ya bilang bersihin dong. Memangnya Bibi tega kalau Ari digebukin terus? Sip. Keesokan harinya sepulang dari mengantar Santi, Tino disambut oleh anak bontotnya. Kemudian dia menanyakan pada Bikarsih apakah Ari sudah membersihkan kamar mandi. Kok sekarang nggak kedengaran suaranya? Karena penasaran, Tino bergegas ke kamar mandi untuk melihat Ari. Di sana dia melihat Ari yang sedang duduk sambil memegang sikat. Ari kok nggak kerja? Malas ah. Malas. Mendengar jawaban enteng dari Ari membuat Tino naik pitam lagi, Mas Bro. Kemudian memukulnya dan menariknya. Tino menyuruh Ari untuk berdiri jongkok sebanyak 300 kali dan tidak boleh berhenti. Tak berapa lama Tino kembali pergi. Dia berpesan pada Bikarsih untuk tidak lupa memberi Ari makan siang nanti. Malam juga, Gan. Kamu kalau malam makan nggak? Makan, Gan. Apa bedanya kamu sama Ari? Oh iya. Sepertinya hukuman untuk Ari masih terus berlanjut. Malamnya dia tidak diperbolehkan tidur di kamar. Dia harus tidur di pojok ruang makan dengan hanya beralas bantal kursi yang tipis. Anggi dan Andi merasa kasihan. Diam-diam menyelinap keluar kamar untuk menemui Ari. Andi memberikan biskuit pada Ari untuk sekedar penahan rasa lapar. Tawaran dari Anggi untuk mengambilkan minum ditolak oleh Ari. Dia khawatir nanti ayahnya terbangun. Mereka kemudian mengajak Ari untuk tidur di kamar. Mari, kita tidur di kamar saja yuk. Papa dan Mama kan sudah tidur. Subuh nanti Abang bikin bangun Ari, lantas pindah tidur di sini lagi. Jangan, biasanya Papa suka bangun malam-malam, kencing. Andi pingin tidur dekat Bang Ari seperti dulu. Setelah kakak dan adiknya masuk, Ari pun membaringkan tubuhnya yang lelah dan mencoba untuk tidur. Keesokan harinya terlihat Ari masih melanjutkan hukumannya. Karena tidak tega, Santi meminta Ari untuk minta maaf pada ayahnya agar hukumannya tidak berlanjut. Tapi Ari lebih memilih berdiri jongkok daripada harus minta maaf pada ayahnya itu. Ari berdiri jongkok aja deh, Ma. Terserah Ari kalau begitu. Mama tidak mau tahu lagi. Beberapa saat kemudian Tino datang. Dia mengatakan kalau uang untuk ongkos ke Surabaya sudah ada. Kemungkinan besok sore dia dan Ari akan segera berangkat ke Surabaya. Kemudian Tino mendekati Ari. Dia meminta pada anaknya itu untuk malam ini saja agar Ari menjadi anak yang baik
dan mau meminta maaf pada ayah dan ibu tirinya itu. Papa ingin melihat Ari malam ini minta maaf sama Papa dan Mama karena kenakalan Ari selama ini. Ya. Pukul Ari saja deh, Pak. Ari kan nakal. Jawaban Ari benar-benar membuat Tino kembali emosi. Dia menyuruh Ari berdiri jongkok dan menghitungnya keras-keras. Mama juga sudah nyerah, Pak. 4 lagi. Ari tidak pernah begini 17 sebelumnya kan? lagi. 20 lagi. Coba dengar tuh. 90 Kan memang lagi. disengaja. 100 lagi. Merasa dipermainkan oleh anaknya, Tino menegur Ari. Kemudian dia pergi ke dapur dan kembali dengan membawa sebilah kayu. Papa, jangan kesetanan begitu. Ari, kenapa Ari siksa Papa seperti ini? Tino tidak tahu lagi bagaimana menangani Ari. Lagi-lagi sebuah tamparan keras mendarat di pipi anak itu. Malamnya sebelum tidur, Ari meminta segelas air pada ayahnya. Mungkin karena kecapean dihukum terus, dia jadi haus mas bro. Tino kembali menasehati anaknya itu agar bisa patuh pada orang tua. Karena masih haus, Ari kembali meminta segelas air. Tapi Tino melarangnya dan meminta anaknya itu untuk minum besok pagi saja. Ari janji gak mau minum lagi. Janji ya? Ya, Pak. Pagi-pagi saja Ari minum kalau Papa sudah bangun. Tino menyuruh Ari untuk tidur karena besok mereka harus berangkat ke Surabaya. Tapi hukuman tetap berlaku. Ari masih tidak diizinkan untuk tidur di dalam kamar. Sementara itu di dalam kamar, Anggi dan Andi yang sedari tadi menunggu ayahnya masuk kembali menyelinap keluar untuk menemui Ari. Ari menatap foto Arki, adiknya yang tinggal bersama ibu kandungnya itu. Sebenarnya dia ingin sekali mereka berempat bisa kumpul bersama-sama seperti dulu. Ari kepingin kumpul sama-sama seperti dulu dengan Arki juga. Kalau liburan nanti. Apalagi besok Ari akan pergi jauh ke Surabaya. Kemudian Ari mengajak kedua saudaranya itu untuk berdoa. Ya Allah, besok Ari mau pergi jauh dan Ari minta supaya Allah selalu dekatkan hati Ari dengan Bang Anggi, Andi, dan juga Arki yang sekarang ada di rumah Mama Lia. Dan juga tolong jaga Papa Tino dan Mama Santi yang sangat mencintai Ari. Amin. Selesai berdoa, Ari menyuruh Anggi dan Andi untuk segera masuk kamar. Karena dia sendiri sudah sangat lelah dan seluruh tubuhnya terasa sakit. Dia ingin segera istirahat. Tengah malam Ari terbangun karena rasa haus yang mungkin tidak tertahan. Pelan-pelan dia mendekati kulkas dan memastikan lagi kalau ayahnya sudah tidur lelap. Tapi sayang, suara botol dan gelas yang beradu terdengar oleh Tino. Kemudian dia keluar kamar dan mendapati Ari sedang minum. Lagi-lagi dia marah-marah cuma masalah sepele. Kemudian menarik tubuh kecil Ari yang terlihat sudah sangat lemas hingga membuat kepalanya terbentur kulkas. Pak. Ari. Melihat Ari pingsan, Tino pun panik. Dia kemudian membangunkan Santi dan meminta uang untuk membawa Ari ke rumah sakit. Kenapa jadi begini, Pak? Mama tadi gak begini. Mama tunggu di rumah saja. Sesampainya di rumah sakit, Tino terus berusaha membangunkan Ari. Dibantu beberapa perawat, Pak Dokter terus berusaha memberikan pertolongan pada Ari yang masih belum juga sadar. Hingga akhirnya Pak Dokter tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Ari Hanggara, seorang anak berusia 7 tahun itu pun tewas. Tino tidak percaya dengan apa yang terjadi. Dia terus meminta Pak Dokter untuk menolong dan menyelamatkan nyawa Ari. Tolong dokter, jangan biarkan Ari pergi dok. Pak Tino, saya hanya seorang dokter, seorang manusia biasa, sama seperti Bapak. Tak lama perawat keluar membawa jenazah Ari. Tino menghentikannya dan meminta mereka untuk tidak membawa Ari pergi. Jangan bawa anak saya. Ari masih hidup kan? Iya kan? Maafkan Papa Ari. Keesokan paginya terlihat sudah ada Ibu Dijah dan ayahnya Frankie datang melihat jenazah Ari. Dengan suara lemah guru itu menanyakan kenapa ini bisa terjadi. Tino menjelaskan kalau dia memang menghukum Ari karena selalu melawan, berbohong, dan mencuri. Tidak selamanya almarhum mencuri. Saya pernah memberinya uang. Mendengar pengakuan dari ayahnya Frankie, Tino dan Santi terkejut. Tapi Tino justru mendorong pria tua itu, kemudian lanjut nangis lagi mas bro. Terlihat Tino benar-benar menyesal karena dulu tidak percaya dengan penjelasan dari Ari saat terakhir dia menemukan uang di dalam tasnya. Beberapa saat kemudian datang seorang wanita. Dialah ibu kandung Ari Hanggara. Wanita bernama Dahlia itu menatap tajam pada Tino, mantan suaminya.
Pembunuh. Biadab. Dengar dulu penjelasan Papa. Saya tidak perlu penjelasan lagi. Tino merasa keberatan disebut pembunuh karena tidak ada seorang ayah pun di dunia yang akan tega membunuh anaknya sendiri. Melihat keributan mantan suami istri itu, Ibu Dijah meminta mereka untuk diam dan berhenti bertengkar untuk melepas kepergian anak kandung mereka. Buat apa kalian bertengkar dan menangisi kepergian Ari? Buat apa? Sementara semasa hidup almarhum, kalian menyanyikannya. Bahkan untuk mendapatkan sebatang pensil saja, almarhum harus mengorbankan perasaannya di hadapan kawannya. Kepergian Ari adalah buah nyata perceraian kalian. Berita kematian Ari Hanggara sempat menggemparkan masyarakat Indonesia. Bahkan beritanya selalu menjadi berita utama dan dimuat selama berhari-hari. Setelah menjalani proses pengadilan, Mahtino Ediwan dihukum 5 tahun penjara. Sementara Santi mendapat hukuman 2 tahun penjara. Belakangan diketahui kalau ternyata hubungan Tino dan Santi adalah hubungan kumpul kebo. Dan akhirnya mereka dinikahkan di dalam penjara. Ari Hanggara meninggal pada hari Kamis, tanggal 8 November 1984. Jasadnya dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Di samping kanan dan kiri makam terdapat tulisan "Maafkan Papa, maafkan Mama". Kedua tulisan itu dibuat oleh Tino dan juga Santi setelah mereka bebas dari penjara. Kematian Ari Hanggara membuat luka mendalam tak hanya bagi keluarganya, tapi juga masyarakat Indonesia. Demikianlah salah satu film yang diambil dari kisah nyata seorang anak berusia 7 tahun bernama Ari Hanggara yang menjadi korban karena keegoisan orang tua dan harus berakhir dengan tragis. Semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Sekian dari Mimin Sukimin. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa diklik tombol subrek dan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi di film-film seru selanjutnya. Sekian dari Mimin. Tetap semangat dan tetap menjadi manusia luar biasa. Wassalam.